Teman-teman semua, menulis sebuah buku, baik itu novel, cerpen, atau buku-buku non-fiksi, buku pembelajaran, buku motivasi, buku inspirasi, saya menyebutnya seperti kita membuat sebuah rumah, ya. Jadi kalau kita mau membuat rumah, setidaknya ada 4 hal yang harus teman-teman siapkan, ya. Yang pertama, teman-teman harus siapkan dulu nih ide mau bikin ide rumahnya itu seperti apa, ya. Jadi idenya harus disiapkan. Kemudian setelah ide rumahnya disiapkan, mau bikin rumah seperti apa, tipenya berapa, baru kemudian susun kerangkanya, ya. Semacam denah, ya kan, semacam ini ruang tamu itu berapa, di mana letaknya, ruang kamar ada berapa, di mana letaknya, semua disusun dalam kerangkanya, ya. Dan biasanya kalau orang membuat rumah ya pasti seperti itu, ya. Nah, yang ketiga, idenya sudah ada, kerangkanya sudah ada. Yang ketiga adalah siapkan bahan-bahannya. Ini ya, mau bikin rumah tapi bahannya nggak ada, batu nggak ada, semen nggak ada, pasir nggak ada, besi nggak ada, mau bikin apa? Gitu, ya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan membangun rumah, skill membangun rumah. Itu harus teman-teman miliki, ya. Kalau tidak memiliki, ya cari orang yang punya kemampuan membuat rumah. Jadi skill membuat rumah, membangun rumah itu adalah skill nomor keempat. Nah, sama juga ketika kita membuat sebuah buku, ya. Teman-teman harus punya idenya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus siapkan kerangkanya. Yang ketiga, siapkan bahan-bahannya. Yang keempat adalah baru nulis, kemampuan dan skill menulis. Kita bahas satu persatu. Nah, ide, ya, sebetulnya itu gampang, ya. Tapi kadang-kadang kita karena pengen membuat sebuah cerita yang luar biasa, cerita yang menarik, nggak mudah ditebak, ceritanya yang dalam, ya. Kadang-kadang kita bingung sendiri menentukan ide seperti apa yang ingin kita tulis. Jadi karena kita ingin terlalu luar biasa idenya, malah kadang-kadang kita nggak jalan-jalan nulisnya, mikirin ide terus. Nah, ini juga jadi masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, teman-teman semua, mulai dulu dengan ide-ide yang mudah, yang sederhana, yang ada di sekeliling kita. Misalnya, teman-teman sebagai seorang guru maka bisa menulis cerita, ya, tentang keseharian guru. Teman-teman sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak sekolah, ya, kuliahan. Nah, mulai nulis dari situ aja dulu, sehingga teman-teman bisa langsung merasakan dan bisa jadi nanti betul-betul mengerti lingkungannya. Kenapa? Karena Anda menjalankan sendiri, gitu, ya. Jadi mulailah idenya dari hal-hal sederhana. Kemudian kerangka, ya. Kerangka itu, ya, teman-teman coba, karena teman-teman ini adalah penulis, pengarang, coba dikarang, ya, dipikirkan. Bab 1 mau ngebahas apa, bab 2 mau ngebahas apa, bab 3 mau ngebahas apa, ya, dijelaskan. Jadi tulis dulu judul sementaranya, gitu. Misalnya bab 1 tentang pertemuan. Kalau mau non fiksi, temanya misalnya pendidikan, apa yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, kasih keterangan, ya, kasih keterangan. Maksudnya apa sih di bab ini? Bab 2 juga sama, kasih keterangan juga, kasih keterangan. Nanti akan lebih enak. Bahkan ketika teman-teman menulis sebuah novel, teman-teman udah akan ngerti nih, di bab ini adegannya seperti apa, dialognya bagaimana. Kenapa? Karena sudah dibantu dengan keterangan dari outline-nya, gitu, ya, atau dari kerangkanya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi mengumpulkan bahan-bahan. Nah, ini penting, ya. Jadi maksud saya adalah teman-teman harus siap belajar, ya. Bahan-bahannya itu bisa disiapkan di awal atau disiapkan sambil belajar, sambil menulis, ya. Jadi
Contoh misalnya teman-teman mau menulis tentang seorang dokter ya, karakternya seorang dokter ya, teman-teman harus riset dulu ini dokter bagian apa spesialisnya apa, dunia kerjanya bagaimana, sehingga nanti ketika memasukkan dialog adegan dokter itu ya, karakter dari dokter itu teman-teman paham informasinya, jadi nggak ngawur kemana-mana. Penting ya, jadi harus disiapkan dulu ya. Sama misalnya teman-teman ngomongin pendidikan, ingin membahas apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan menurut, nah misalnya itu juga harus ada risetnya, harus disiapkan bahan-bahannya sehingga ngomongnya jelas, simple ya gitu. Teman-teman ketika menulis ya harus belajar, makin sering menulis makin lebih giat belajar, karena menulis itu kan mengeluarkan apa yang ada dalam isi kepala kita. Tapi kalau di kepala kita nggak ada ya apa yang mau dikeluarkan, makanya harus dimasukkan dulu informasi. Kalau teman-teman menulis novel ya banyakin deh baca novel sehingga ngerti nih bagaimana membuat adegan, bagaimana penggambaran sebuah cerita. Jadi teman-teman bisa belajar dari novel-novel yang sedang teman-teman baca. Baru yang terakhir ini ya, skill menulis. Jadi skill menulis itu ya teman-teman harus pelajari. Kalau mau nulis artikel ya pelajari cara menulis artikel. Kalau mau nulis novel, cerpen, puisi, pelajari cara menulis puisi, cerpen dan lain sebagainya. Jadi bukan sebatas ayo nulis, bukan hanya sebatas itu ya. Karena kalau hanya sebatas nulis doang ya mungkin jatuhnya ke tulisan bebas. Tapi kalau novel ya teman-teman harus mengikuti aturan-aturan penulisan novel ya, bagaimana menyusun sudut pandang, karakter cerita ya, bagaimana membuat premis, bagaimana membuat alur cerita, makna alur cerita yang dipilih dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Nulis artikel juga sama gitu. Bagaimana membuat pembukaan yang menarik, bagaimana mencantumkan referensi, membuat headline dan lain sebagainya. Ada ilmu-ilmu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kalau kita mau menulis buku, saya ulangi lagi ya, pertama siapkan idenya, siapkan kerangkanya, siapkan bahan-bahannya, dan terakhir pelajari ilmu menulisnya dan nulis. Belajar sambil nulis. Gak apa-apa teman-teman masih pemula ya, coba nulis. Kenapa? Karena nulis itu ya adalah kemampuan. Makin teman-teman latih makin bisa. Tapi kalau nggak pernah dilatih ya nggak akan bisa. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih.